Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sawal Gamelia dan rekan saya Dila Rifatul Jannah. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal dengan judul bentuk proteksi. Nama peringkasnya yaitu saya sendiri Sawal Gamelia dan rekan saya Dila Rifatul Jannah pada tanggal 23 Desember 2025. Jurnal tersebut ditulis oleh Nur Fadilah, Sri Anissa, Suditra Nursafitri, dan Joni Hendra dengan judul Jurnal Proteksi Perdagangan di Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang dalam Sistem Ekonomi Modern dengan jurnal Journal of Business Inflation Management and Accounting volume 2 nomor 1 pada tanggal 1 Januari 2025. Latar belakangnya yaitu ada kemajuan suatu negara ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan produksi barang dan jasa, serta pendapatan per kapita. Di era globalisasi, pertumbuhan ekonomi semakin dipengaruhi oleh keterbukaan perdagangan internasional yang memungkinkan negara memperluas pasar ekspor dan memenuhi kebutuhan domestik melalui impor. Globalisasi mempermudah arus barang, jasa, dan kekayaan intelektual, serta didukung oleh peran organisasi internasional seperti WTO dalam mendorong perdagangan bebas. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa persaingan global yang ketat, hambatan perdagangan, dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, negara berkembang perlu menerapkan kebijakan perdagangan yang tepat, termasuk promosi ekspor dan proteksi industri, guna untuk melindungi dan memperkuat daya saing industri dalam negeri tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tujuan penelitiannya yaitu proteksi perdagangan bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi domestik dengan mengurangi ketergantungan impor, serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang lebih murah. Kebijakan ini dilakukan melalui berbagai instrumen seperti tarif dan kuota impor, subsidi, regulasi, serta hambatan non-tarif lainnya. Menurut Neil Fosden, proteksionisme merupakan upaya menghambat arus barang luar negeri agar produk domestik tetap mampu bersaing dan terhindar dari praktik perdagangan tidak adil, seperti dumping. Dalam era globalisasi, proteksi perdagangan menjadi strategi untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi, terutama bagi negara yang belum siap bersaing secara penuh di pasar bebas global. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik proteksi perdagangan di era globalisasi, tantangan dan peluang dalam sistem ekonomi modern. Analisis yang dilakukan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang globalisasi ekonomi, khususnya dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Baiklah, terima kasih Mbak Wawa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari review jurnal kami. Jadi, proteksi perdagangan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan produk asing yang berpotensi merugikan perekonomian nasional. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi domestik dengan menggunakan ketergantungan pada impor, melindungi pasar lokal, serta memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk berkembang tanpa tekanan barang impor yang lebih murah. Proteksi perdagangan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti tarif impor, kuota impor, dan hambatan non-tarif yang meliputi subsidi, regulasi, manipulasi nilai tukar, serta penerapan standar tertentu terhadap produk impor. Lalu, menurut Neil Fosden, proteksionisme ini diwujudkan untuk melalui berbagai langkah yang menghambat arus barang dari luar negeri guna memastikan produk domestik tetap mampu bersaing dan terhindar dari praktek perdagangan tidak adil seperti dumping. Jadi dalam era globalisasi ini, meskipun perdagangan bebas semakin didorong, proteksi perdagangan tetap relevan, terutama bagi negara berkembang yang belum sepenuhnya siap bersaing dengan negara-negara maju. Kebijakan proteksi ini perdagangan juga memberikan dampak terhadap perekonomian modern seperti meningkatkan harga produsen, memperbesar produksi domestik, dan mendorong peningkatan pendapatan nasional.
Dengan terbatasnya barang impor, produsen dalam negeri ini memperoleh peluang pasar yang lebih besar sehingga terdorong meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik. Jadi kesimpulan dari review jurnal yang kami review ini yaitu kebijakan proteksi perdagangan merupakan strategi pemerintah untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan daya saing industri dalam negeri, perlindungan pasar lokal, dan peluang pertumbuhan sektor tertentu. Namun, proteksi perdagangan juga memiliki resiko seperti menurunnya inovasi, ketergantungan pada perlindungan pemerintah, serta meningkatnya harga bagi konsumen. Dalam era globalisasi ini yang semakin menguatkan keterkaitan antar negara, Indonesia perlu menerapkan kebijakan proteksi serta tepat dan seimbang, disertai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri, serta menjaga kerjasama perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.